Rahayu, rahayu. Tanda kemunculan Satrio Piningit dikawal Sabdo Palon menjelang akhir zaman. Sedulur-sedulurku, menurut jagat pakeliran Jawa bahwa seorang SP Satrio Piningit atau RA Ratu Adit selalu diasuh oleh Kiai Semar, Kiai Bodronoyo, Kiai Noyontoko, Kiai Bojogati, Kiai Ismoyo. Nah, hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Serat Musarar Joyoboyo karangan Sunan Giripraben bahwa Satrio Piningit sang putra Bathara Indra akan muncul diasuh oleh Sabdo Palon. Terdapat suatu pendapat bahwa kemunculan sang putra Bathara Indra itu juga diasuh oleh Noyo Genggong. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Noyo Genggong merupakan nama lain dari Sabdo Palon. Berdasarkan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, Kiai Semar yang dimaksud adalah identik dengan Sabdo Palon atau Noyo Genggong. Dengan demikian, waktu kemunculan Sabdo Palon identik dengan waktu kemunculan Satrio Piningit sang Ratu Adit. Lalu waktu kemunculan mereka sesudah terjadi goro-goro atau zaman Kolobendu. Lantas bagaimana peristiwa goro-goro yang merupakan tanda akan munculnya Sabdo Palon dan Satrio Piningit sang Ratu Adil menurut Serat Sabdo Palon? Berikut akan kami kemukakan 20 tanda kemunculan Sabdo Palon dan Satrio Piningit sang Ratu Adil yang sangat mengerikan, bahkan menyerupai akhir zaman. Yang pertama, Gunung Merapi itu akan menggelegar dan meletus dahsyat dengan lahar mengalir ke arah barat daya. Bau lahar tersebut seolah menyengat dan tidak sedap untuk hidung setiap manusia. Lalu yang kedua, banyak pemimpin hanyut dalam arus zaman hingga rakyat kecil itu hidupnya menderita, berduka cita dan merasakan kepedihan yang sangat dalam. Lalu yang ketiga, orang-orang yang bekerja merasakan hasilnya itu tidak cukup, sehingga banyak praktek korupsi, pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan yang lainnya. Lalu yang keempat, banyak orang dari kalangan elit itu bersedih hati karena banyak hal, semisal perusahaannya mengalami kebangkrutan. Lalu yang kelima, banyak pedagang itu menderita kerugian karena dagangannya tidak laku. Yang keenam, upah pekerjaan sangatlah rendah. Karena apa? Jumlah pekerja membludak sementara mata pencaharian berkurang. Lalu yang ketujuh, banyak petani itu yang menderita kerugian karena penghasilannya habis digunakan untuk menutup modal operasionalnya. Yang kedelapan, tanah yang diperah secara paksa dan diolah dengan pupuk-pupuk kimia semakin tidak subur dan berkurang hasilnya. Lalu yang kesembilan, banyak hama, misalnya hama wereng atau tikus yang menyerang berbagai tanaman, sehingga para petani itu merugi dengan sangat besar nilainya. Yang ke-10, banyak pencurian kayu dan perusakan hutan secara liar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banjir bandang yang akan menyengsarakan banyak orang serta merusak rumah, jembatan, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Selanjutnya, manusia mengalami kebobrokan moral dan tidak takut dengan hukum Tuhan. Itu sudah nampak sekali
pada era zaman sekarang ini. Lalu yang ke-12, banyak pencuri di saat malam gerimis, banyak begal di siang bolong. Lalu selanjutnya yang ke-13, banyak orang berebut makan karena rasa lapar. Itulah banyak orang tidak lagi memperhatikan hukum-hukum negara. Selanjutnya, tanah Jawa dilanda bencana besar, sore sakit, pagi meninggal. Isu embriang, sorene praloyo. Banyak orang meninggal karena penyakit aneh yang datangnya secara mendadak. Wabah kita tahu, seperti sekarang ini sedang terjadi pandemi. Lalu selanjutnya, banyak terjadi hujan salah musim, udane salah mongso. Terus yang ke-16, banyak terjadi puting beliung dan badai yang merobohkan pohon-pohon besar dan menghancurkan rumah dan bangunan lainnya. Lalu banyak banjir, hingga wilayah yang dilanda seperti lautan tengah itu pasang. Lalu banyak gunung berapi itu meletus hingga menghancurkan desa-desa dan hutan di sekitarnya. Banyak hewan yang mati saat terjadi peristiwa tersebut. Lalu terjadi gempa bumi 7 kali sehari. Bumi terbelah sehingga banyak orang yang terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Lalu tanda yang ke-20, itu banyak orang sakit akibat bencana. Kebanyakan dari mereka itu tidak dapat disembuhkan dan meninggal. Nah, sedulur-sedulurku, demikianlah 20 tanda kemunculan Satrio Piningit, sang Ratu Adil, dikawal oleh Eyang Sabdo Palon menurut jagat pakliran Jawa. Nah, tanda-tanda tersebut akan membuka kehidupan baru, di mana banyak punggawa di bawah kepemimpinan Satrio Piningit, sang Ratu Adil, akan bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negaranya, hingga seluruh rakyat akan kembali hidup dalam kebahagiaan sebagaimana para punokawan yang tengah bersukacita seusai surutnya masa goro-goro atau zaman Kolobendu. Matur nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.